Kamulah penyebab semua ini. Bu Sinta, kita harus cepat. Mereka sudah 2 hari di sana. Gita dan Veles terkurung di kamar merasakan ketakutan. Di lain pihak Ucok, Bimo, Boti, Tibo, dan Gavi memiliki rencana pencarian Gita dan Veles. Mereka merasakan keanehan karena sudah cukup lama Gita dan Veles belum kembali ke tenda. Mari saksikan rencana dari mereka untuk menemukan Gita dan Veles. Ucok, Bimo, kalian pergi ke pos 2 meminta bantuan ke pos penjaga di sana. Boti, Tibo dan aku akan mencari Gavi dan Veles ke sungai. Kemungkinan kami akan telusuri mereka. Nanti, ikuti jejak yang kami tinggalkan ya. Baik Gavi, kalian hati-hati di jalan ya. Aku dan Bimo segera turun ke pos 2. Ayo Bimo, kita jalan. Di sepanjang perjalanan Bimo dan Ucok sangat merasakan kehilangan. Karena mereka melewati jalur pendakian hanya berdua. Namun mereka tetap fokus untuk secepatnya ke pos kedua. Bantuan petugas penjaga sangat diperlukan saat ini. Bu Sinta, setelah Gita dan Veles pergi di pagi itu untuk mengambil air, hingga sore mereka belum pulang. Kami sangat khawatir, sehingga kami berbagi tugas. Aku dan Bimo pergi untuk melapor. Boti, Tibo dan Gavi pergi untuk mencari dan menemukan mereka. Petugas pos penjaga bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Pos penjaga dengan kekuatan penuh melakukan pencarian. Setiap pos sudah dihubungi dan bergerak cepat. Boti, Tibo, lihat itu ada sesuatu berwarna kuning. Sepertinya baju Gita. Gavi, kamu benar. Ini robekan baju Gita. Mereka pasti melewati jalur ini. Tapi kenapa bisa robek ya Gavi? Aku semakin khawatir dengan mereka. Semoga mereka dalam keadaan baik-baik saja. Tibo, Gavi, itu ada pondok. Kalian tunggu di sini ya. Biar aku cek ke dalam, siapa tahu ada petunjuk lagi. Tibo, Gavi, lihat aku menemukan jejak kain Gita dan Veles. Mereka pasti sempat singgah di sini. Cuma ada bekas noda merah di kain berwarna ungu. Ayo, kita bergegas. Pasti mereka tidak jauh dari sini. Mereka pasti melewati jalur timur. Di sana akan ada jalur bercabang 3. Semoga mereka memilih jalur yang tepat. Kalau tidak, bahaya mengintai mereka. Kami selaku petugas penjaga harus bergerak cepat. Menyelamatkan mereka. Jejak demi jejak pun mereka dapati. Gavi yang memiliki pengetahuan sangat membantu pencarian ini. Gavi merasakan Gita dan Veles pasti ketakutan. Hal ini yang membuat Gavi semakin terbeban mencari mereka berdua. Boti, kamu cek jalur tengah ya. Kalau kamu melihat tanda jejak kaki yang segar, kamu teriak. Nanti kami segera ke sana. Aku selalu memikirkan mereka. Siapa yang terluka? Apakah mereka masih bisa bergerak? Lalu apa yang membuat mereka sampai ke sini? Kita harus segera menemukan mereka. Boti, Tibo. Gavi, ini ada 2 jalur. Mana yang harus kita pilih? Kiri atau kanan ya Gavi? Boti, Tibo. Kita lihat dulu jalur sebelah kanan. Kalau tidak ada tanda jejak kaki, kita pilih jalur kiri. Pencarian pun terus berlanjut. Boti, Tibo, dan Gavi bergegas mempercepat langkah kaki mereka. Hari sudah siang, sebentar lagi menjelang malam, dan pencarian harus berhenti. Boti, Gavi, itu ada pondok. Kita istirahat sebentar ya. Kakiku sebelah kanan terasa sakit karena berjalan cepat. Kalian ambil air minum dulu. Persediaan buat malam nanti. Aku di sini dulu sambil mencari jejak. Boti, Gavi, ini aku menemukan jepit rambut berwarna ungu. Ini pasti milik Veles. Kita sudah berada di jalur yang benar. Ayo, hari semakin sore. Kita harus bergegas. Boti, Tibo, itu ada pondok. Hari sudah sore, kita beristirahat dulu di sini malam ini. Ayo siapkan api unggun, kita masak air dan ikan dari sungai tadi. Gita, Veles, di mana kalian? Teman, jika nanti kalian ketemu makhluk yang belum pernah kalian lihat, jangan lari ya. Gavi, dirimu yang membuat ini terjadi. Ini kesalahanmu. Kamu tidak akan menemukan mereka. Pergi! Kamu monster! Petugas pos penjaga yang berselisih 1 hari terus mengejar jejak Boti, Tibo, dan Gavi dari belakang. Boti, Tibo, dan Gavi terus melanjutkan perjalanan. Jejak demi jejak mereka temukan, Gavi memang memberitahu Gita, seni tersesat harus meninggalkan jejak agar mudah ditemukan. Inilah yang membuat jejak mereka mudah diketahui. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah danau dan rumah kecil. Rumah itu sangat mencurigakan, karena pintunya yang tertutup. Gavi memutuskan untuk membuat tenda di sisi danau dan mengamati dari jauh apa yang terjadi di pondok. Jejak anak-anak itu mengarah ke sana.
Jangan-jangan mereka pergi ke pondok itu. Pondok itu sangat berbahaya bagi mereka. Ayo cepat kita segera ke sana. Sebenarnya apa yang ada di rumah pondok itu? Mengapa petugas pos penjaga mengatakannya berbahaya? Apakah Gavi benar? Sesuatu yang mencurigakan di rumah pondok itu. Lalu, bagaimana keadaan Gita dan Veles? Apa yang dilakukan makhluk besar itu kepada mereka? Saksikan di episode selanjutnya, Misteri Rumah Pondok. Di petualangan Pipo dan Pepe bersama 7 teman berikutnya. Gavi, aku sudah lama menunggu kedatanganmu.